Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wasila. La ilaha illallah wa la ta'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam tasliman katsiran ma ba'. Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa haznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara sekalian, istri dan anak cucuku, hari ini adalah hari yang mulia, hari besar umat Islam, di mana di sana kita disuruh untuk merenungi kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa hikmah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja yang pertama dan utama tadi sudah saya bacakan seperti di dalam surat Al-A'raf ayat 96 ya. Walau anna ahlal qura amanu dan seterusnya, yang artinya jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, saya ulangi, beriman dan bertakwa, pastilah kami, Allah dan para malaikatnya, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu. Jadi di sini menekankan bahwa apabila kita ingin mendapatkan barokah dari langit dan bumi di dunia wal akhirat, maka pegangan utama kita adalah beriman dan bertakwa itu sendiri. Karena apa? Karena itulah salah satu nanti sekian banyak akibat atau hikmah daripada iman dan takwa itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, tadi sudah disebutkan bahwa kita semestinya lah untuk taat, mematuhi dan membaca ayat-ayat Allah. Nah, ayat-ayat Allah itu sendiri ada dua macam ya. Yang utama yaitu ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Jadi pegangan utama kita seorang yang beriman dan bertakwa adalah ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. Ayat kauliyah itu ada yang tertulis di dalam Al-Quran, ya. Kemudian nanti didukung oleh hadis. Yang pertama ayat kauliyah. Sedang ayat kauniyah adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini, di dunia ini, di alam semesta ini. Nah, salah satunya adalah saat ini kita sedang menyaksikan ayat Allah itu apa? Itu adanya pandemi virus corona ini. Kita sebut COVID-19 itu. Nah, di sini mestinya umat Islam merenungi dua hal. Jadi kalau menurut ayat kauliyah tentu saja kita diharuskan untuk
percaya, yakin semuanya itu adalah karena perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Nanti di dalam surat Al-Hadid ya. Al-Hadid ayat 22. Saya baca ayatnya. Man asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri itu semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sehingga apa yang kita pegang salah satunya nanti ada dua hal tentu saja. Yang pertama semuanya sudah ditakdirkan Allah. Ya, kita menjadi siapa, lahir dari rahim ibu siapa, ya. Kemudian berkembang sampai tua seperti saya, umur 70 tahun dan nanti matinya kapan, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Allah Lauhul Mahfuz, ya kan? Di sisi Allah di As-Sana itu. Jadi kita mestinya menerima semuanya ini dengan ikhlas, ya kan? Karena hidup di dunia ini kita mendapatkan ujian-ujian, ya, seperti orang sekolah, ada sekolah, ya, kita diuji. Nah, kita tengok bagaimana ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, itu ujian yang luar biasa. Makanya dicontohkan kemudian dilanjutkan dalam peristiwa haji dan berkurban, ya kan? Bagaimana keimanan, keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Jadi setelah yakin bahwa Allah itu ada, ya kan, mempunyai maha kekuasaan, ya kan, maka semua perintah Allah itu harus dilaksanakan, ditaati, dipatuhi. Nah, itu kalau saya menyingkat, takwa itu T-nya adalah takut pada Allah, ya, takut dengan cinta, kemudian taat dan patuh. Bagaimana Nabi Ibrahim tidak patuh? Ya, nah, dia mendakwahkan kebenaran Islam ini. Jadi Islam ini bukan hanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Islam itu sejak Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian ke Nabi Ibrahim, temurun itu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus difahami, ya. Jadi Islam bukan hanya pada saat Nabi Muhammad SAW hidup, tapi sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang saya ambil adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contohnya orang yang Muslim, yang berserah diri, ya kan? Jadi tugas utama seorang Muslim, ya, salah satunya adalah beribadah. Kemudian yang kedua adalah menaburkan, ya kan, kebaikan, termasuk adalah menebarkan risalah ajaran Allah SAW terhadap umatnya. Resikonya diberi contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar hidup-hidup, ya kan, oleh Raja Namrud. Beliau ikhlas, terserah pada Allah. Maka nanti sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran bahwa orang yang bertawakal, orang yang bertakwa itu, ya kan, akan mendapatkan pertolongan Allah dari hal sesuatu yang secara tidak disangka-sangka, ya kan. Jadi ada dua yang muncul dari peristiwa Nabi Ibrahim SAW, yaitu dikala dibakar, maka dia tidak mati. Api menjadi dingin. Itu karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu sendiri, ya kan? Jadi pasrah pada Allah, ya kan, mengimaninya, ya kan, tentu saja dengan usaha-usaha yang lain, ya kan, sebagai ayat-ayat kauniyah, ya kan, nanti hubungannya dengan kesehatan ini juga kita memakai ayat kauniyah, tapi jangan lupakan dengan ayat kauliyah. Itu tadi T, takwa itu T-nya adalah kita mestinya taat dan patuh pada Allah Azza wa Jalla itu sendiri, ya kan? Yang kedua nanti sesuatu yang tidak disangka-sangka, ya kan, dan karena keikhlasan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dikala disuruh menyembelih anaknya Ismail, ya. Tadi pagi sudah saya share ayat-ayatnya, ya kan, di dalam surat Sofat, ya kan, As-Sofat itu 99 sampai 113 nanti dibaca itu, ya kan. Dikala Ismail itu mau disembelih karena perintah Allah, maka Ismail sebagai anak yang begitu patuh dan taat pada Allah dan pada orang tuanya, siap untuk disembelih. Tapi kembali lagi Allah memberikan sesuatu yang tak disangka-sangka, ya. Kalau bahasa Nabi itu mujizat, bahasa kita mungkin karomah, ya kan. Maka Ismail tidak disembelih, yang disembelih adalah korban hewan, ya kan, binatang. Ya, binatang besar, domba besar, itulah.
Jadi ini ada kait-mengkait antara pertolongan Allah dengan taat dan patuh pada Allah. Meyakini bahwa Allah lah itu yang maha segala maha. Jadi sekarang ini di dalam virus corona tentu saja ada dua hal ya kan. Yang pertama kita meyakini bahwa virus itu ya yang tidak terlihat oleh mata adalah ciptaan Allah. Sang Maha Pencipta segala-galanya adalah Allah Azza wa Jalla. Apalagi virus yang mungkin masih bisa dilihat lewat ultramikroskop. Di tubuh kita ini banyak apa? Atom-atom. Ya, atom-atom. Yang terdiri dari inti atom, ada neutron, ada proton, dan elektron. Kita lihat bahwa elektron itu, dimanapun berada termasuk tubuh kita ini, dia selalu berpendar, mempunyai energi. Siapa yang memberikan energi pada elektron-elektron itu, sehingga siap untuk melakukan reaksi dengan yang lain? Kalau bukan Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Jadi atom itu nggak kelihatan, nggak bisa dilihat dengan ultramikroskop, ya kan? Tapi bisa diukur kekuatannya sehingga ada badan tenaga atom, dan itulah kemudian ada ledakan besar dari sesuatu yang terlihat tadi, bom atom yang meluluh lantakan Nagasaki dan Hiroshima itu sendiri. Jadi itu masih bisa diamati, ya kan? Kekuatannya walaupun nggak dilihat dengan mata telanjang ini. Ada lagi yang lebih hebat lagi daripada itu. Allah yang menciptakan malaikat, jin, dan setan. Ini kita harus waspada karena setan itu selalu melahirkan anak-anaknya dan tidak pernah mati. Matinya setan itu nanti kalau di hari kiamat. Sehingga semakin hari semakin banyak setan yang tugasnya atau memang fungsinya mengganggu manusia. Jadi manusia ini dicoba itu tadi untuk melawan setan-setan itu yang menggunakan hawa nafsu kita ini sebagai tunggangannya itu sendiri. Jadi kembali ke sana ya, bahwa semuanya ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kembali ke tadi masalah iman dan takwa, kita mestinya takut ya. T itu takut pada Allah. Karena di sana setelah kita mati nanti, jadi kematian kita itu sebenarnya adalah suatu kehidupan baru, yaitu kehidupan di alam akhirat ya. Mulai di alam kubur, kemudian nanti hari kiamat diadili, kemudian masuk. Nah, disediakan dua, yaitu surga dan neraka jahanam. Ke sana. Jadi kita harus selalu mengarah ke sana, bahwa kehidupan kita, goalnya itu semestinya adalah akhirat. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, karena di akhirat nanti adalah hidup yang selama-lamanya. Ya, hidup yang baka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisinya adalah lipatan kali daripada keadaan dunia. Sehingga dikala Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj, ditanya oleh para sahabat karena mendengar bahwa Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Sahabat bertanya, kira-kira kayak surga itu gimana dihubungkan dengan keadaan dunia ini? Ya kan? Ini yang penting kita selalu ingat-ingat, yaitu Rasulullah memisalkan, mencontohkan apabila kamu nanti ke pinggir laut, jari-jarimu dicelupkan ke air laut, kemudian diangkat. Maka di telunjukmu itu pasti ada titik-titik air. Itulah kenikmatan dunia. Ya. Sedang yang kenikmatan surga yang mana ya Rasul? Kenikmatan surga adalah lautan, samudra yang luas sekali itu. Jadi perbandingannya seperti itu, bukan 100 kali, 1.000.000 kali, 1.000.000.000 atau triliun. Tapi kenikmatan dunia adalah hanya setitik setetes air daripada kenikmatan surga nanti yang seperti samudra yang luas sekali itu. Demikian juga sebaliknya, kengerian neraka jahanam itu tentu saja adalah di dunia ini hanya setetes air saja itu tadi, ya kan? Hanya setetes air saja, kemudian yang lain nanti seperti lautan. Jadi kepedihan di dunia ini hanya kecil saja dibandingkan dengan kepedihan di neraka jahanam. Ambillah contoh misalnya saja, seseorang itu ya, kalau melihat itu sate nanti ya, kalau di sate di dunia ini ya sudah mati itu saja ya. Ya, contohnya ayam. Demikian juga saya kira manusia, kalau dia dibakar mati selesai. Tapi di akhir nanti di neraka jahanam itu, apabila dia sudah mengelupas kulitnya, ya di ayat-ayat kita lihat nanti, maka dikembalikan lagi utuh.
dibakar lagi, ya kan, mengelupas lagi kulitnya, dikembalikan lagi. Sehingga selalu merasakan kesusahan, kepedihan yang luar biasa di neraka jahanam itu sendiri. Inilah ketakutan kita sepertinya yang paling utama di sana, ya kan? Bukan takut karena pada bosnya, pada polisi dan sebagainya, tapi semestinya orang muslim, ya, dia harus lebih takut pada Allah atas azab nanti di neraka jahanam itu sendiri. Sehingga semestinya lah kita harus menghindarkan, menjauhkan dari hal-hal yang berdosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang utama sekali. Nah, sebaliknya nanti untuk meraih surga, tentu saja sekarang misalnya di zaman pandemi corona ini, maka kita terbuka kesempatan untuk meraih bekal ke surga itu sendiri. Apa misalnya? Dua hal. Yang hubungan dengan Allah Azza wa Jalla tentu saja adalah banyak ibadah, ya. Ya puasa, ya sholat malam, ya sholat wajib harus tepat waktu, ya kan? Itu adalah untuk meraih bekal ke arah surga nanti itu sendiri, ya kan? Bagaimana kita nanti takwa itu nya hanya dari akhirat, ya. Takwa hanya akhirat, surga dan neraka, nya Quran. Sehingga tentu saja karena firman Allah Azza wa Jalla, ya kan? Profesor, presiden segala presiden ada di dalam Al-Quran, maka kita tentu saja semestinya mengakrabi Al-Quran, ya kan? Setiap hari membacanya, kemudian ditambah dengan mengetahui apa terjemahannya, artinya karena kita bukan orang Arab, ya kan? Membacanya, menghafalkannya, ya, menghafalkan mestinya sejak kecil karena otak masih fresh, itu mestinya waktu-waktu yang baik itu menghafalkan Al-Quran. Nah, saya sudah over 70 saja masih melakukannya, kan, menghafal Al-Quran. Nah, kemudian apa? Mengamalkannya dan mendakwahkannya. Nah, ini masih satu lagi yang saya coba lakukan adalah mengerti bahasa Arab. Ya, mengerti bahasa Arab, terutama yang berhubungan dengan Al-Quran. Kenapa? Ya, saya kira masuk akal apabila seorang Muslim ini yang nabinya orang Arab, ya, sehingga hadisnya juga bahasa Arab. Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, jadi semestinya kita belajar bahasa Arab sehingga membaca Al-Quran seperti membaca Quran, ya kan? Jadi kalau bayangkan kalau kita membaca Quran bahasa Rusia atau Cina, nggak tahu bahasanya, ya maknanya nggak ada. Untung Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pemurah, ya kan? Walaupun membaca Al-Quran tidak paham artinya, maka kita mendapatkan pahalanya itu sendiri. Ini adalah Quran itu sendiri. Apalagi yang lain di dalam masa pandemi ini adalah wiridan, ya. Wiridan adalah memuji-muji Allah. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, itu diperbanyak, ya kan? Astagfirullah, mohon ampunan dosa dari Allah SWT, ya kan? Alhamdulillah, kita banyak bersyukur. Kita harus banyak melihat ke bawah. Banyak orang-orang yang mendapatkan tadi takdir yang ya kurang membahagiakan, ya kan? Mau makan saja susah, itulah makanya puasa diwajibkan di Ramadan dan disunahkan, ya kan? Misalnya hari Senin dan Kamis untuk merasakan bagaimana orang-orang yang ditakdirkan untuk makan sehari saja belum tentu bisa, ya kan? Jadi apa namanya, wiridan tadi ya hubungannya nanti A-nya terakhir itu amal soleh dan akhlakul karimah, ya kan? Jadi berhubungan dengan apa wirid tadi itu penting sekali, ya kan? Memang mungkin secara sepintas apa gunanya banyak-banyak wirid, zikir dan sebagainya. Ya itu tadi penting mengharapkan cinta Allah, ridho Allah. Yang kedua menyuburkan hati kita ini. Ya, iman kita ini dalam dada ini supaya subur sehingga apabila mendapatkan siraman ayat-ayat Allah, maka tergetar hati kita ini, tidak keras, ya, seperti batu keras atau panah liat yang keras itu sendiri. Jadi ini gunanya wiridan itu di sana. Jadi setelah sholat tidak sebaiknya pergi langsung, ya kan? Di sana ada waktu untuk berzikir, ya, memuji, bersyukur pada Allah, mohon ampunan, ya, mengagungkan Allah, Allahu Akbar itu sendiri, ya. Jadi berhubungan dengan sekarang ini, ya, sekecil virus yang tidak terlihat mata, seluruh dunia ini mengalaminya. Di mana-mana orang pakai masker, ya kan? Ini kan menunjukkan dua hal, ya, nanti, ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan masalah keimanan, ketakwaan kita, ketakutan kita pada Allah, kepatuhan kita.
Yang kedua nanti dengan ayat-ayat kauniyah itu sendiri. Jadi takwa itu tadi dua ya, beramal soleh termasuk bersedekah. Bagaimana kita care, peduli dengan sesama yang apalagi saudara yang sedang isolasi mandiri misalnya saja, ya kita harus care ya kan. Dan semestinya lah itu ada suatu perkumpulannya sehingga akan memudahkan untuk distribusinya, informasinya dan sebagainya itu ya. Kita jangan kalah dengan saudara kita yang beragama Nasrani, dia kok lebih cepat ya daripada kita ini. Ini ya, itu wirid dan amal soleh. Sedang akhlakul karimah jelas ya kan. Kita harus menunjukkan karakter kelakuan yang baik terhadap sesama, apalagi terhadap orang tua ya kan, terhadap guru ya kan dan sebagainya itu ya kan. Kita harus memberikan perlayanan yang sebaik-baiknya itu sendiri. Oke, itu adalah ya, masalah ketakwaan keimanan menurut ayat-ayat kauliyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walilham. Sekarang bagaimana hubungan, walaupun nggak panjang lebar, sedikit kita hubungkan masalah pandemi ini dengan ayat-ayat kauniyah. Ya kan, saya sedikit diberi ilmu masalah mikrobiologi sehingga tahu, ya kan. Jadi bagaimana virus ini kemudian menjadi ganas karena salah satunya kemungkinan karena rekayasa genetika. Ya. Saya sendiri pernah mengubah suatu bakteri namanya Klebsiella pneumonia yang menyerang paru-paru itu, yang sensitif terhadap antibiotika. Kemudian saya ubah menjadi resisten terhadap tidak hanya satu antibiotika tapi hampir semua antibiotika. Yang ini sangat berbahaya ya kan. Kalau Klebsiella yang saya mutasi itu dengan transposon namanya dari virus ya kan, maka terjadi ratusan ya kan bakteri baru atau mutan yang resisten terhadap hampir semua antibiotika itu. Jadi kalau bakteri itu saya masukkan ke air minumnya PDAM Inggris, semua orang akan sakit sesak napas ya kan, pokoknya sekat paru-parunya dan nggak bisa diobati. Ini kalau itu tujuannya memang untuk kejahatan ya kan. Tapi saya tujuannya adalah mencari obat ya kan yang bisa membunuh bakteri yang resisten segala macam itu ya kan. Ini sebenarnya saya dalam proses ke sana. Ya, cuma memang takdir Allah kan umur ini membatasi ya, 70 harus pensiun. Tetapi riset masih dilakukan itu sendiri. Jadi itu salah satu kemungkinan terjadinya coronavirus ini yang biasanya seperti flu saja, ya kan? Ya biasa menyebabkan mampet dan sebagainya. Kemudian ya sejak puluhan tahun lalu juga di Inggris kalau flu itu kan tidak diberi obat, ya kan? Disuruh istirahat saja di rumah, makan minum sup yang panas. Udah itu saja dan nggak masuk kemana-mana, jadi nggak menyebar. Itu semestinya begitu perlakuan kita ini, ya kan? Hanya ini karena virus direkayasa kemudian agak ganas, maka semestinya adalah dengan cara yang paling baik, yaitu lockdown. Dalam 2 minggu semua orang di rumah, ya kan? Ya, cuma negara jadi harusnya memberikan dananya ya, bantuan sosial, tapi semua orang mestinya di rumah ya berputar paling dalam satu RT saja paling tidak ya kan, untuk menolong dan sebagainya. Tapi transportasi stop, ya kan? Demikian juga penerbangan juga stop. Jadi apalagi orang asing masuk, ya kan? Orang luar kelurahan pun, ya luar kecamatan pun nggak boleh masuk selama 2 minggu itu sendiri. Ini semestinya begitulah cara menghilangkan pandemi itu sendiri. Ini yang belum dilakukan ya, kita hanya setengah-setengah saja ini, mengapa agak sulit, ya kan? Ya, vaksinasi itu sebenarnya membantu imunitas, ya kan? Jadi memang obat atau yang membunuh virus itu adalah antibodi kita sendiri ya, dan lain-lain ya, makrofag dan sebagainya untuk membunuh virus itu sendiri. Sehingga menurut hemat saya untuk menangkal atau menghabisi ya virus corona yang dibuat jahat itu ya 5M itu dari Prokes kita lakukan. Saya menambahi lagi singkatannya jodoh ya, jodoh mudah diingat. 1J jemur, berjemur ya, sunbathing ya kan, ya 15 menit 30 menit ya kan, jam 10 ke atas sampai jam 12. O-nya olahraga ya kan. Ini saya orang tua juga beri contoh, setelah subuhan lari-lari pagi 15 menit ya kan. Itu keluar keringat dan sebagainya, itu menyehatkan, apalagi menghirup udara pagi yang masih segar gitu kan.
Itu olahraga. Nah, D-nya jodoh itu, D-nya itu ya doa dalam keseluruhan. Termasuk adalah sholat tahajud itu sendiri. Itu menjadi hal yang penting untuk kesehatan kita karena dilakukan sebelum atau menjelang sholat subuh, ya kan? Jadi di sana merangkumi 3 hal kesehatan tahajud itu. Apa itu? Jadi emosional, spiritual, ya, dan intelektual. Oh, tambah satu lagi, physical itu sendiri. Jadi sholat tahajud itu juga menyehatkan dari segi fisik itu sendiri. Ya, doa. Jadi ada sholat tahajud, memperbanyak wirid, membaca Al-Quran. Ya, itu berhubungan dengan spiritual itu sendiri, ya kan? Jodohnya adalah obat, ya kan? Ya, ini obat umum maksud saya. Bagi yang menyandang seperti saya diabetes, hipertensi dan sebagainya itu memang harus selalu diminum setiap hari ya, dan penyakit yang lain yang berat-berat. Tapi yang masih sehat, apalagi anak muda, ya obatnya ini ya vitamin, ya kan? Nah, vitamin ini juga sekarang ya yang mengandung C, D dan E, ya kan? Itu sangat digalakkan ya. Di samping itu tentu saja makanan ya, selain obat itu ya makan banyak sayur, buah, makanan yang bergizi itu kan. Kemudian yang terakhir adalah hiburan ya, jodoh itu. Hiburan yang menghibur hati, ya kan? Itu menaikkan imunitas. Apa itu? Yang disenangi lah, hobi-hobi berkebun, beternak, yang lain-lain, ya kan? Kalau saya membaca novel misalnya saja, ya kan? Kemudian menghafalkan Al-Quran juga suatu kesenangan sendiri, ya kan? Apalagi dibacakan di dalam sholat tahajud itu sendiri, ya, kemudian lagu-lagu, musik dan sebagainya itu sendiri. Jadi itu beberapa hal yang sumbernya nanti adalah bagaimana kita menaikkan imunitas kita ini dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim, li wali sairil muslimin wal muslimat, innahu at-tawwabur rahim. Oke. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita tutup khotbah ya pada pagi ini dengan menundukkan kepala, mendinginkan hati kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al minhum wal amwat ya hudiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wal afiyata fi jasadina wa ziratan fil ilmina wa barakatan fi rizqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.